Kali ini kita bahas rumor panas. Apakah PSSI sudah mulai mencari pengganti oleh Romeni setelah striker naturalisasi ini dikabarkan cedera parah dan belum bisa pulih tepat waktu menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita akan bahas kondisi terkini oleh kandidat striker baru yang sedang dipertimbangkan, strategi pilihan PSSI menghadapi krusialnya lini serang timnas. Kondisi Ole Romeni cedera, langkah mandek. Ole mengalami cedera serius saat memperkuat Oxford United, yang memaksanya absen panjang dan bikin peluang tampil di putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia sangat diragukan. Padahal, kontribusinya sangat besar di babak sebelumnya, 3 gol dalam 4 laga termasuk penalti kemenangan atas Cina, dan sempat dipilih sebagai man of the match. Karena itu, PSSI mulai mempersiapkan opsi alternatif agar lini depan tetap garang. Kandidat naturalisasi baru Miliano Jonathans. Menurut laporan Fajar Sulsel, Miliano Jonathans dikabarkan masuk radar timnas dan kemungkinan debut di putaran keempat AFC. Nama ini mulai populer karena potensi gol dan koneksi darah Indonesia. Jonathans dipercaya bisa jadi solusi cepat menggantikan peran Ole dalam skema timnas. Potensi pemain turunan dari Serie A. Ada juga rumor media sosial bahwa PSSI meninjau striker dari Serie A Italia sebagai opsi pengganti, walau belum ada nama resmi yang dikonfirmasi. Sementara itu, nama lain seperti Mauro Zylstra juga disebut-sebut sebagai opsi karena statusnya yang sudah masuk skuad utama FC Volendam dan punya darah Indonesia. Evaluasi kualitas dan kecocokan taktikal. Bukan sekadar soal gol, PSSI dan pelatih baru, Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong pada 8 Januari 2025, menekankan kecocokan gaya bermain. Mobilitas tinggi, siap pressing dari depan, bisa jadi pivot link up efisien di kotak penalti. Nama seperti Jonathans dan Zylstra dinilai memiliki potensi itu. Kalau memang benar bergabung, mereka bisa jadi game changer. Tekanan publik dan ekspektasi medsos. Di kalangan netizen, banyak yang mempertanyakan kenapa harus naturalisasi kalau ada penyerang lokal produktif. Namun, PSSI tampak bergerak berdasarkan potensi jangka panjang, bukan hanya popularitas viral. Isu ini belum budek, tapi deals yang kuat menunjukkan PSSI lebih realistis mencari kualitas ketimbang sekadar nama besar. Naturalisasi lagi atau maksimalkan yang sudah ada? Pertanyaan yang sekarang muncul. Apa PSSI harus buru-buru naturalisasi striker baru? Atau justru lebih bijak manfaatkan pemain yang sudah ada? Karena faktanya, kita masih punya 2 penyerang yang sebenarnya cukup menjanjikan. 1. Rafael Struijk. Striker muda kelahiran Belanda ini memang belum konsisten mencetak gol, tapi dia punya keunggulan, mobilitas tinggi, bisa bermain melebar dan jadi second striker. Sudah klop dengan sistem pressing ala timnas. Bahkan di Piala Asia dan beberapa laga uji coba, Struijk jadi momok bagi pertahanan lawan karena agresivitas dan stamina-nya. Masalahnya, dia bukan tipe target man. Kalau timnas butuh striker murni pemantul bola, dia bukan jawaban utama.
2. Ramadan Sananta, striker lokal yang sempat bersinar di Piala AFF dan SEA Games. Ia punya postur ideal, kuat duel udara, naluri gol yang berkembang, tapi konsistensinya masih dipertanyakan. Di Liga 1, performa naik turun dan beberapa kali absen karena cedera kecil. Namun publik tetap percaya Sananta adalah salah satu opsi lokal paling masuk akal kalau diberi menit bermain dan kepercayaan penuh. Kesimpulan strategis harus seimbang. Artinya, PSSI dan tim pelatih harus bijak. Jangan cuma berburu nama baru lewat naturalisasi, tapi juga jangan menutup mata pada pemain yang sudah lama ikut program timnas. Jika striker lokal seperti Sananta diberi panggung yang cukup dan Struijk dimaksimalkan sebagai pelengkap lini serang, maka kebutuhan akan striker asing bisa ditekan. Tapi jika lawan yang dihadapi nanti adalah kekuatan seperti Jepang, Korea, Australia, maka bisa dimaklumi jika PSSI tetap mencari striker yang punya jam terbang Eropa dan mental kompetisi tinggi. Jadi pilihan akhirnya, mix antara striker yang sudah ada dengan opsi cadangan dari naturalisasi. Bukan harus pilih salah satu. Nah, sekarang gue lempar ke kalian Sobat Garuda. Haruskah PSSI cari naturalisasi striker baru? Atau kasih kesempatan penuh ke Struijk dan Sananta buat unjuk gigi? Tulis di komentar. Like video ini kalau kamu peduli dengan masa depan timnas. Dan jangan lupa subscribe, karena kita akan bahas terus kabar-kabar panas seputar skuad Garuda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka!